Hai Sobat iPass, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam Sobat iPass. Kembali lagi pada acara webinar atau jejak PPDS iPass dengan topik perdarahan antepartum dan postpartum pada kehamilan. Perkenalkan, saya Dr. Ervan Surya yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Nah, sedikit tentang iPass. iPass Course ini merupakan suatu platform di mana akan mempersiapkan ujian teman-teman untuk menjalani tes PPDS pertama dan terbesar di Indonesia. iPass Course ini sudah berdiri sejak tahun 2017. iPass telah membantu ribuan sejawat dokter umum dalam persiapan ujian PPDS. iPass juga menyediakan bimbingan yang pada hampir semua prodi spesialis yang ada dan total prodi sebanyak 24. Tidak hanya membahas materi dan soal, iPass juga mempersiapkan sejawat dalam ujian wawancara, TPA, TOEFL, MMPI, Journal Appraisal, dan juga terbaru adalah pelatihan OSCE dan Skillabs. Di mana OSCE dan Skillabs ini kita tahu sekarang mulai tanda kutip ngetren pada penerimaan PPDS. iPass juga terus berupaya untuk menjadi one-stop solution bagi teman-teman untuk menghadapi ujian PPDS. Pendaftaran term Februari ini dibuka mulai 15 Desember hingga 10 Januari 2022. Yuk teman-teman sejawat yang bisa langsung join untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian PPDS dengan iPass Weekend Pass. Tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita sudah bergabung, kita sudah lihat Dr. Sulaiman Susilo Andriato Susilo, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau adalah senior saya tentunya, saya adalah juniornya tentunya juga, jadi kita senior-junior ya, Mas Sule. Saya biasa panggil dengan Mas Sule. Halo, Pan. Halo. Mas Sule, apa kabar Mas Sule? Baik. Gimana kabarnya, Pan? Baik, Mas Sule. Mas Sule ini adalah salah satu senior saya yang sangat saya banggakan, sangat cerdas, inovatif dalam membimbing adik-adiknya, dan tentunya sangat disukai oleh para juniornya. Begitu ya Mas Sule ya? Ya, serah aja dah. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita mulai kali ini dengan materi yang sangat menarik dari Dr. Sulaiman Andrianto Susilo, SPOG, yaitu tentang antepartum dan postpartum hemorrhage in pregnancy. Mas Sule, waktunya mungkin diberikan selama 90 menit. 90 menit teman-teman bisa langsung mungkin untuk bertanya secara interaktif dengan raise hand tentunya apabila ada materi-materi yang ingin ditanyakan, karena saya lihat slide-nya banyak sekali ya Mas Sule. Ada 69 slide ya Mas Sule. Iya. Wah, ini slide pertamanya aja sangat menarik nih. Oke, Mas Sule silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. The stage is yours. Terima kasih Dr. Ervan. Ini Dr. Ervan juga ya hebat lah, dokter yang saya banggakan juga sebagai junior ya. Dokter yang hebat juga nih. Yang nantinya pasti bakal jadi dokter hits. Dia juga selain jadi dokter obgyn juga jadi selebgram nih Dr. Ervan. Nah, kita akan belajar ya mengenai pendarahan antepartum sama postpartum. Saya tanya ke panitianya, kira-kira ini berapa menit saya harus jelasin? 90 menit tuh. Saya baru tahu ya ada penjelasan sampai 90 menit. Mungkin saya akan bikin supaya lebih menarik ya, biar teman-teman semua nggak bosen sama kayak beberapa fakta yang di lapangan. Karena ini kan targetnya kan banyak yang ikut iPass. Ini kan pengen masuk PPDS ya. Paling nanti saya kasih beberapa pengalaman selama PPDS dan kira-kira apa aja sih yang bakal ditanya sama konsulennya juga gitu. Pas lagi misalkan mendapat kasus-kasus yang seperti ini gitu. Oke, mungkin ini kan juga tentu saja pasti banyak yang ikut juga nggak cuma dari dokter umum ya, ada juga dari bidan, mungkin dari yang lain, nakes-nakes yang lain. Dan nanti kita akan bahas mengenai materi ini mungkin lebih ke bahasa medis ya. Oke, kita mulai ya. Mungkin dari awal pertama ini kita latar belakangnya dulu ya. Kenapa ini penting? Ya biasa, ini adalah pertanyaan yang PPDS harus tahu nih. Calon PPDS maksudnya. Calon residen ini harus tahu angka kematian ibu itu berapa. Terus dia itu sekarang di mana
posisinya gitu. Karena di wawancara kadang-kadang ditanya nih iseng gitu pas ujian wawancara, angka kematian terendah tuh di mana gitu. Kalau nggak salah yang terakhir sih waktu saya masuk PPDS jawabannya Singapura. Itu angka kematian ibu terendah, negara terendah gitu ya. Kalau di Indonesia berapa emang? Itu pertanyaan-pertanyaan iseng wawancara itu biasanya. Nah, ini intinya sih angka kematian ibu itu ya meningkat dan sebenarnya sekarang udah turun ya. Cuman yang 2018 itu kalau nggak salah belum dipublish itu. Ada yang belum dipublish karena ternyata angka kematian ibunya ternyata meningkat. Jadi ya harus cari-cari datanya ya untuk yang angka kematian ibu yang terbaru ini berapa itu. Dan ini perlu dilihat di sini bahwa kematiannya itu di rumah sakit. Oleh karena itu dari Departemen of Gene-nya sendiri kan mereka itu menggalakkan jangan sampailah seseorang tuh bisa mati karena HPV gitu. Jadi kalau dulu saya sekolah gitu di UI itu kalau mati karena misalnya ibu meninggal gitu ya karena HPV tuh itu udah pasti audit kronologisnya itu udah macam-macam tuh. Karena ya aneh kenapa di rumah sakit tipe A ya, kalau di RSCM kan tipe A ya. Kok bisa hemorrhagic postpartum tuh mati itu meninggal. Nah, itu yang jadi permasalahan semuanya, jadi makanya dikhususkan gitu. Dan juga soal-soal mengenai perdarahan, kalau misalkan saya waktu yang kemarin ujian nasional, itu kalau kita gagal menjawab yang soal yang tentang perdarahan postpartum ya, perdarahan pasca salin, itu kita langsung bisa gugur gitu loh nilai OSCE-nya. Jadi tentu ini penting banget sih untuk teman-teman ketahui. Oke. Ini ya angka kematian ibu ya harapannya. Yang ini atas harapan ya. Jadi belum terlaksana nih. Soalnya 2024. Komplikasi paling tinggi bilangnya sih ada yang hipertensi, ada juga yang perdarahan obstetri. Ini naik turun ganti-ganti terus nih dari datanya ini ya. Terus selama persalinan 24 jam pertama ada yang 1 hari pas bersalin baru meninggal gitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Oke, kita mulai langsung ke topik materi besarnya ya. Sebenarnya ini mudah-mudahan sih saya nggak perlu sampai 90 menit ya, karena kasihan sih masa nonton film aja 90 menit nih. Jadi lebih baik kita benar-benar banyak diskusinya nanti. Kita mengenai perdarahan persalinan. Apa sih perdarahan persalinan itu? Ada 2 misalnya, perdarahan antepartum, perdarahan postpartum. Jadi yang dibahas di sini khusus lebih ke yang antepartum yang 20 minggu ke atas, sampai yang habis lahirannya. Jadi di sini nggak bahas mengenai abortus iminen, abortus incomplete, abortus komplit, itu kita nggak bahas. Tapi lebih fokusnya benar-benar ke yang antepartum dan postpartum. Kalau per definisi itu perdarahan pervaginam pada usia kehamilan 20 minggu hingga melahirkan ya. Ini perdarahan antepartum. Nah, kalau postpartum ini adalah yang ini lama ya, kehilangan darah lebih dari 500 cc pada persalinan per vaginam atau lebih dari 1000 cc pas waktu sesar. Ini adalah jawaban yang memang ada di buku gitu. Tapi nggak semua konsulennya itu mau menganut ini gitu. Karena apa? Sebenarnya konsepnya dari perdarahan postpartum itu adalah kehilangan darah yang potensial yang menyebabkan ketidakstabilan hemodinamik. Jadi itu yang harus dibilang gitu ya. Jadi perdarahan postpartum apa? Jadi jawabnya gini, perdarahan apa sih emang kenapa perdarahan postpartum? Ya perdarahan postpartum itu kehilangan darah yang potensial yang mengakibatkan ketidakstabilan hemodinamik yang terkadang bisa diukur dengan kehilangan darah lebih dari 500 cc per vaginam atau 1000 cc pada waktu sesar. Kayak gitu jawabnya gitu. Jadi itu nanti berarti anak ini ngerti, biasanya begitu. Oke. Kita masuk ke perdarahan yang antepartum dulu. Ya. Ini untuk pengertian sih seperti itu ya. Ya, kalau perdarahan antepartum inilah yang paling terkenalnya tuh solusio sama placenta previa totalis gitu ya. Ya intinya solusio itu apa? Mungkin ini sedikit. Kalau normalnya itu segini, hari-hari itu seperti ini. Tapi kalau yang solusio itu lepas gitu, coplok jadi hari-harinya itu lepas. Bisa terjadi. Kenapa aja sih ini bisa macam-macam penyebabnya? Misalkan kayak ada kena trauma, biasanya itu yang pertanyaan yang selalu kita tanya nih nanti di anamnesis adalah habis dipijit nggak gitu. Nah kalau habis dipijit ya salah satunya wah ini jangan-jangan solusio nih. Kita biasanya langsung bilangnya itu. Atau ibunya ada darah tinggi nggak gitu. Kalau ada preeklamsia berat ada nggak? Ya tentu bisa bikin ari-arinya lepas gitu. Karena terlalu high inflammation terjadi inflamasi yang berlebihan di sini. Jadi ari-arinya bisa sampai lepas berdarah deh. Kalau di sini berdarah, tergenang deh semuanya kena darah. Jadi si bayinya tuh kelelep sama darah gitu. Yang tadinya ketuban jadi darah. Jadi mati gitu. Jadi
Ini yang bahaya banget. Jadi yang bikin solusio plasenta tuh yang bikin mati bayinya dulu, habis itu baru ibunya. Jadi itu harus hati-hati. Oke. Ya, etiologinya nih ya. Ini ada perdarahan. Kalau ini itu secara khususnya tuh mengenai solusio plasenta. Tapi kalau misalkan yang secara etiologinya itu ada macam-macam. Ada perdarahan karena kontak. Ada nih yang perdarahannya ditanya habis ngapain? Habis koitus itu perdarahan, itu bisa jadi. Atau pas lagi pemeriksaan dalam ada perdarahan dikit lecet, itu bisa terjadi. Infeksi aja juga bisa bikin perdarahan. Terus kalau plasenta ini ya yang paling sering. Yang paling sering ini yang solusio sama previa aja. Yang banyak sering ditanya ya. Itu mengenai solusio dan previa. Lain-lain karena faktor pembekuan darah ya ada juga sih. Nah, ini adalah klasifikasi dari yang solusio plasenta ya. Jadi ada yang totalis, partialis, sama ruptus sinus marginalis. Ini sih masih yang definisi Sarwono ya. Intinya sih bisa semuanya tuh bisa ya. Maksudnya kita sih nggak menganut ini, tapi kita lebih menganut yang ini. Jadi ada yang sudah terlepas berapa persen gitu. Ada yang derajat ringan, derajat sedang, terlepas beratnya berapa, kalau berat itu terlepas berapa persen. Kita nanti akan lihat tuh gitu. Ada di USG, kelihatannya terlepasnya berapa banyak. Nah, kalau ini sih udah levelnya harus yang di USG ya. Kalau yang, tadi balik yang tadi, yang kalau totalis itu seluruh permukaannya lepas, kalau partialis sebagiannya. Kalau ruptur sinus marginalis hanya tuh plasenta yang lepas. Tapi kalau di UI sendiri kita sih jarang ya ngomong kayak gini. Yang kita omongin seperti ini. Ringan, sedang, berat. Sampai bikin perdarahan, ada yang belum ada komplikasi. Kelihatan dari mana USG. Tapi apakah USG itu menentukan? Enggak juga ternyata. Jadi kadang-kadang kita udah lihat USG sama klinisnya kok kayak beda gitu. Di USG kelihatannya cuma lepas 25%, tapi kok udah ada yaitu perdarahan, udah ada perubahan hemodinamik. Ketika udah ada perubahan hemodinamik, itu berbahaya. Ketika berbahaya ya bisa mati pasiennya gitu. Oke, ini ada sama patofisiologinya ya. Ya kenapa? Misalkan pasien itu dengan ada ini berhubungan sama anamnesisnya nanti. Misalnya kalau misalkan kita bilang dia itu infeksi gitu, keputihan banyak, ada keputihan banyak, terus ada udah ada mungkin ada keluar air duluan, dia nanti akan membuat namanya chorioamnionitis. Ketika terjadi chorioamnionitis, dia akan meningkatkan peroxinitritnya, sehingga dia akan bikin iskemi desi 2. Tentu jadi pelepasan desi 2-nya, jadi si desi 2-nya itu yang tempat temploknya itu dia lepas karena iskemik gitu. Kak, ambilkan makan itu, Kak. Nah, setelah pelepas ininya lepas, baru biasanya ada hematom retroplasenta. Jadi yang kejadiannya seperti ini, jadi hematom retroplasenta. Nah, ini kalau misalkan ini infeksi, jadi anamnesis yang harus kita tanya, ibunya ada nggak faktor risikonya, kayak misalkan ada infeksi, ada ini gigi berlubang ya kan, yang sering itu gigi berlubang, infeksi, keputihan, seperti itu, nyeri-nyeri panggul. Nah, itu berhubungannya dengan chorioamnionitis. Kalau koagulopati ini lebih ke arah, misalnya pasiennya preeklamsia. Ketika preeklamsia terjadi trombosis, jadi dia bikin iskemi desidual juga. Jadi akhirnya hematom juga retroplasenta. Ada yang concealed, ada yang revealed. Ini sih sebenarnya udah nggak bisa kita lihat lagi. Kadang-kadang kita cuma lihat ketika uterusnya itu kovuler. Nah, ketika uterusnya kovuler, baru itu bermasalah. Nah, ini nikotin sama kokain juga vasokonstriksi ya. Dia kalau misalkan nikotinnya bukan cuma ibunya ngerokok ya, tapi di lingkungannya dia ngerokok enggak. Karena kadang-kadang kadar dari yang ngerokoknya itu sendiri juga itu akan lebih berbahaya gitu untuk ibunya, ya. Dan kalau peraporannya kita juga akan ketika nanti kita sesar, kita akan lihat namanya kovularitas ya. Kovularitas itu jadi nanti ketika rahimnya ini saya nggak ada gambarnya sih. Mungkin Dokter Ervan yang masih sekolah pasti punya banyak tuh gambar-gambar kovuler tuh. Jadi di rahimnya itu benar-benar ada kebiruan. Itu tuh karena ada imbibisi ya. Ada imbibisi berdarah gitu. Jadi si rahimnya aja sampai kayak merah-merah gitu. Karena darahnya itu ibarat udah mau muncrat gitu dari uterus. Ya simpelnya seperti itu. Oke, manifestasi klinisnya biasanya darahnya merah gelap. Ya iyalah, biasanya darah gelap, keluar ager-ager gitu. Terus nyeri perut ini ya, 2 ini yang benar-benar harus dipegang ya. Jadi benar-benar dia itu akan merah gelap, terus dia akan bikin perutnya tuh kayak papan, perutnya tuh keras banget gitu. Kalau concealed hemorrhage kita akan lihat loh kok fundusnya jadi lebih tinggi, uterusnya lebih bulat.
shock tidak sesuai dengan jumlah perdarahan. Nah ini yang maksudnya dibilang bahwa kok ternyata jelek banget itu, udah pasiennya tuh udah seperti sampai kayak jelek tapi berdarahnya cuma sedikit. Nah ini yang konsep yang bahaya nih yang ini. Tapi yang jelas sih kalau misalkan kita pegang itu Solusio itu tuh beda banget. Dan selalu ingat faktor risikonya gitu. Jadi kalau misalkan nanti pas ujian OSCE gitu ada masalahnya perdarahan antepartum, jadi kita tahu nanyanya apa, kayak nanya infeksi, terus satu lagi nanya PEB atau tidak, nanya rokok, itu aja sebenarnya kalau dari versi Sarwono ya. Ya, diagnosis definitifnya itu ada hematom retroplasenta, ini gambarnya ya. USG 2 kali, ada bekuan darah, hiperekogenik, ini nggak terlalu kelihatan. MRI pun tidak cost saving ya. Jadi kalau misalnya bilang gimana cara mendiagnosis Solusio plasenta dengan di MRI, itu nanti diketawain. Jadi memang kita cuma bisanya untuk definitifnya dari ini. Tapi dan kalau misalkan yang bisa kita lakukan ya tentu USG. Gitu. Oke, tata laksana Solusio plasenta ini rujuk ke fasilitas pelayanan yang kesehatan yang lebih lengkap ya. Jadi selalu ya. Jadi bukan ditangani di puskesmas gitu. Kalau perdarahannya berat, misalnya kalau misalnya lengkap, ekstraksi vakum. Sebenarnya kan kalau misalkan pembukaannya lengkap ya bisa ditarik gitu, bisa cepet-cepet dikeluarin. Terus ya kalau misalkan masih berdarah dieksplor. Karena kan dia kan cuma pelepasan plasentanya yang jelek gitu. Udah dieksplor tentu harus dikasih terotonik. Kayak misalnya oksitosin itu harus masuk semua gitu. Kalau jika belum, ya sesar gitu. Nah ini kan nggak bisa di layanan primer. Nanti itu pertanyaan seperti itu. Ada nih Solusio plasenta gitu. Kalian kan sebagai dokter umum, kalian ngapain nih di puskesmas gitu. Nah, kalian bilangnya begini. Tergantung dok, bukaannya bagaimana. Kalau misalkan pembukaannya sudah lengkap, mungkin kita bisa langsungkan ekstraksi vakum. Itu kompetensi dokter. Dan kalau misalkan belum, itu kita boleh lakukan, kita harus rujuk gitu untuk dilakukan sesar ke fasilitas yang lebih lengkap. Itu ya. Tentunya bilangnya ya jangan langsung ke pembukaan atau belum, tapi ketika kata-katanya ada orang shock, apa harus ABC, selalu ngomongnya begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti OSCE tiba-tiba bilangnya cuman bukanya lengkap atau enggak, terus itu ya salah. Jadi kalau orang shock selalu ABC. Nah, tata laksana Solusio plasenta nih. Ini banyak sekali jadi perdebatan ya. Perlukah Solusio plasenta itu disesar? Tapi kalau dari yang buku WHO sih yang 2013 itu ya kalau DJJ-nya masih ada dan ada perdarahan ya sesar aja gitu. Karena itu lebih aman. Tapi kalau misalkan DJJ-nya itu udah jelek gitu, jadi kita denyut jantung ya. Jadi kalau si bayinya juga udah meninggal lah ibaratnya, udah lahirin aja. Mikirnya begitu. Tapi kadang-kadang karena berdarah terus-menerus, HB-nya turun kan pasien. Ketika HB turun, dia itu nggak punya HB. Dia tuh HB tuh butuh, anemia tuh nggak boleh. Kenapa? Karena si uterus itu perlu kontraksi gitu loh. Ketika kita udah lahir-lahir aja, kontraksinya nanti lembek gitu. Kalau kontraksinya lembek, ya bisa mati juga. Itu bahaya. Nah, karena itu ya memang selalu oksitosin itu tetap harus dipasang ya. Kalau misalkan pasien-pasien dengan Solusio plasenta. Ya. Kalau denyut jantung sih selalu ya, kalau memang masih ada selalu dipikirkan apakah bisa dipercepat atau ya dipercepat banget ya, salah satu ya dengan sesar gitu. Oke, itu mengenai Solusio plasenta ya. Itu mengenai Solusio plasenta. Mudah-mudahan semuanya masih ngeh ya mengenai Solusio plasenta. Sekarang lanjut ke yang berikutnya perdarahan, yaitu plasenta previa. Nah, intinya apa sih? Plasenta previa itu intinya nutupin di sini, jadi berdarah gitu loh. Biasanya juga karena kalau dilihat di sini kan area-area di sini ya, makanya pada pasien plasenta previa itu banyakan sih bokong jadinya presentasinya tuh, banyakan bokong. Nah di sini juga nanti akan diklasifikasikan, ada yang sedikit banget nempelnya, ada yang enggak gitu. Ada namanya plasenta previa marginalis gitu. Tapi kalau zaman sekarang tuh kalau nggak salah di terakhir saya residen tuh placenta previa marginalis itu udah nggak dipakai lagi, tapi yang kita tulis itu namanya low lying placenta. Ya, ini yang masih dianut ya, karena kalian nanti diujinya tuh sama dokter-dokter yang mungkin ada yang menganut Sarwono, ada yang tidak gitu loh. Nah, kalau ini yang versi Sarwono, dia itu memang ada bedanya nih, ada yang totalis, partialis, marginalis, letak rendah gitu. Nih, yang kita bilang tuh sekarang low lying aja. Low lying itu benar-benar
yang ketika antara os interna ini jaraknya itu 2 cm dari yang ini gitu loh. Dari si ari-arinya itu masih kita bilang low lying placenta marginalis atau low lying placenta. Ya, letak rendah nih. Nah, ini ada yang totalis, ada yang parsial gitu loh. Ya kalau parsial sekarang didedet gitu sama bayi ya tentu aja sama aja dong, jadinya ya berdarah juga gitu. Karena ketika kita udah ngeliat placenta previa, ya baiknya sih udah tahu harus ngerujuk gitu. Jadi jangan coba-coba dilahirkan ini low lying gitu. Ya dilahirkan aja di puskesmas gitu. Jangan udah ketahuan low lying placenta, udah tahu walaupun dia di sini walaupun tidak menutupi jalan lahir, tapi ketika dia kontraksi, ketika dia mulus itu bisa aja dia bikin perdarahan. Ketika bikin perdarahan, dia bikin bayinya itu kelelep gitu, kelelep sama darah. Ketika kelelep sama darah ya mati bayinya. Jadi harus waspada. Ya. Ini zaman dulu juga nih, kalau misalkan diagnosisnya itu biasanya kita ada double setup, jadi di VT dulu gitu. Tapi sekarang kita udah nggak perlu ngelakuin. Kenapa? Karena di sini kita ada namanya USG transvaginal. Ketika udah ada USG transvaginal itu udah kelihatan banget tuh kira-kira nutupin atau enggak. Seperti itu. Kalau zaman dulu, zamannya senior saya zaman dulu ya, itu ketika melakukan placenta previa totalis itu harus diperiksa dalam dulu, dilihat ini ada atau enggak gitu. Placenta previa totalis ya udah jelas ya harus diseksio. Kalau placenta previa mah ini untuk sonografinya sih nggak ada terlalu kelihatan ya kadang-kadang, tapi harus konsokin kandung kemih dulu kalau yang transabdominal. Jadi kalau ketika kita USG transvaginal itu kita harus lihat tuh os internanya, vesika urinaria sama kepala atau bokongnya. Itu prinsip USG-nya tuh. Kalau itu sih untuk residen biasanya. Kalau MRI enggak juga ya, nggak dipakai ya MRI. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini fetal head-nya ya, ini udah jelas ya. Ini ada ari-ari di sini. Ini kan deket nih sama ini marginalisnya tuh kelihatan gitu. Mau dilahirin normal nggak? Ya kalau kayak gini bisa lahir nggak bisa, tapi bahaya nggak bahaya gitu. Jadi bahaya banget. Jadi jangan sampai lah. Ini juga kelihatan nih, ari-arinya tuh udah nutupin. Ini dari versi USG ya. Ketika udah terjadi kayak gini ya jangan coba-coba dilahirkan gitu. Tapi seringnya gini gitu, datang pasien, kok ari-arinya gini. Nah, nanti tuh ari-ari dia akan ngikutin pergerakannya si fundus. Jadi lama-lama dia akan naik ke atas. Tapi kalau udah lewat dari 34 minggu itu dia nggak mungkin bergerak lagi. Gitu ya. Jadi ingat, jadi dia itu 34 minggu dia nggak mungkin bergerak lagi. Jadi harus di operasi. Tapi kalau nanti ketemu umur 28 minggu gitu, terus dengan USG-nya seperti ini, terus jangan langsung dibilang, ya itu, wah nggak bisa lahir normal nih, hari-hari di bawah. Nggak, jangan dulu. Karena ketika udah 32, ketika masih 28 minggu tuh masih bisa naik tuh hari-harinya. Jadi jangan terlalu gegabah langsung bilang placenta previa. Ya. Oke, ini secara pemeriksaannya ya, perbedaannya. Nah, ini yang selalu sering ditanya sih, kadang-kadang kalau di OSCE atau di coaching klinik gitu, selalu ditanya apa sih bedanya gitu. Ya, kalau misalkan yang previa mah biasanya nggak sakit. Kalau misalkan solusio itu sakit, karena dia tuh bayinya udah kededet sama bekuan darah gitu. Dan dipegang tuh benar-benar sakit. Keraba banget ini. Ya. Terus karakteristik darahnya kalau yang solusio itu yang hitam, kalau placenta previa itu merah. Karena kan dia berdarahnya gara-gara ari-ari yang di belakangnya gitu. Biasanya sih preeklamsia. Dan saya selama sekolah ini ya cuma 2 itu aja, dipijet atau enggak trauma, sama satunya lagi karena dia preeklamsia. Sering banget sih kejadiannya ini yang nggak apa-apa gitu. Biasanya tuh kita tuh dilaporin gitu misalnya sama junior gitu. Ya mas lagi kontraksi, pas dipegang keras kayak papan gitu, ya itu solusio gitu, bukan kontraksi. Ini sering salah nih, makanya hati-hati. Tingginya ya, kalau misalkan uterus biasanya sih, kalau yang misalnya placenta previa totalis, itu biasanya sih proporsional antara dengan usia gestasi ya. Tapi kalau misalkan yang abruptio itu, ya kadang-kadang dia udah lebih besar, lebih tinggi. Dan kalau misalkan solusio, itu juga dia bikin yang namanya DJJ-nya tuh hilang gitu, karena ya tadi kelelep sama bekuan darah itu ya. USG sih ini kelihatan lah, kalau udah USG ya nggak mungkin salah ya.
ngebedainnya. Tapi yang perlu diketahui itu yang ini nih, clinical feature sama abdominal examination-nya. Ini udah cukup mewakili. Nah, ini ya, oke. Itu placenta previa ini secara garis besarnya yang perdarahan postpartumnya ini ada yang 24 jam pertama persalinan, 24 jam setelah persalinan. Jadi ada yang dini, ada yang early, ada yang late. Late HPP, ada early HPP. Oh sorry, ini mengenai perdarahan postpartum. Kita tadi udah jelas semua ya mengenai yang ini antepartum. Sekarang kita lanjut ke yang perdarahan postpartum nih. Jadi setelah lahir bisa jadi berdarah gitu. Nah berdarahnya itu yang 24 jam sama yang lebih dari 24 jam. Kenapa dibedakan sih gitu? Karena ini akan menentukan gitu. Kira-kira ini apa gitu penyebabnya. Kalau misalkan lebih dari 24 jam, early yang kurang dari 24 jam, nggak mungkin dong metritis gitu loh. Tapi kalau misalkan yang lebih dari 24 jam, mungkin aja late HPP-nya karena metritis. Metritis tuh infeksi di rahimnya, dia bikin subinvolusi. Jadi harusnya si rahimnya itu udah nekuk, gara-gara ada kumannya dia jadi nggak bisa nekuk gitu loh. Intinya seperti itu. Nih ya perkiraan waktu kematiannya ya. Kalau HPP itu 2 jam ya. Kalau yang tadi kita ngomongin perdarahan antepartum 12 jam. Jadi sebenarnya selama kita bisa cepat taunya, pahamnya, itu langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat, sebenarnya sih aman-aman aja. Tapi kalau yang postpartum itu nggak bisa ya. Jadi benar-benar harus dilakukan penanganan. Jadi banyak sekali yang meninggal tuh ya karena perdarahan postpartum. Kenapa sih bisa berdarah ya? Bisa dilihat di sini ya. Ketika dia semakin tinggi itu uterine blood flow-nya itu semakin tinggi juga gitu loh. Ini makin lama makin naik nih. Makin naik sampai 500 cc per menit gitu. Bayangin ini jadi misalkan kalau misalnya di sini lah 400 atau 500 cc gitu. Di usia misalnya 40 minggu pas sudah lagi mau lahir misalkan. Itu tuh blood flow-nya itu tinggi banget gitu. Jadi ketika kita nggak jepit atau nggak dep gitu ya, itu akan kayak cor 500 cc bayangin per menit. Itu udah kayak keran bocor itu. Ini perdarahannya ya. Jadi yang kita kalau misalkan sesar itu misalkan kita udah desperate, kita ikat-ikat ini ya nih arteri uterinanya kita ligasi gitu. Ini yang memperdarahi. Jadi kita di sininya tuh kita ligasi. Asal tahu aja sih ini perdarahannya. Ya, aliran darah saat persalinan itu segini. Perdarahan 350 sampai 560 menit dalam waktu 10 menit darahnya udah pasti habis gitu loh. Jadi kalau nggak ditolong 10 menit udah pasti mati ya pasiennya. Kehilangan plasma, hemoglobin, trombosit. Makanya yang dilakukan apa kalau misalkan terjadi perdarahan banyak? Kristalioid sama koloid itu harus masuk sebelum darahnya dicari itu ibaratnya. Ya, itu mengenai persalinannya. Ini etiologinya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus disebut kalau misalkan menangani kasus HPP, baik di real life maupun di OSCE ya. Kalau ini ada etiologinya tone, tear, tissue, trombin ya. Jadi tonnya itu atoni uteri, tearnya itu robekan, tisunya itu sisa plasenta, trombonya itu kelainan pembekuan darah. Di sini yang paling bikin mati yang mana? Yang atas gitu loh. Ya, misalkan pasiennya tuh shock hipovolemic gitu loh ya, shocknya berdarah banyak banget gitu, karena ruptur perineum grade 3, grade 2 itu agak nggak masuk akal gitu. Karena apa? Karena ya sebanyak apa sih kalau misalnya itu kalau nggak di dep gitu. Jadi kalau ini agak nggak lurus gitu ceritanya. Benar-benar kalau misalkan ketika kita lihat berdarah sampai si pasiennya itu sampai nggak sadar sampai ini shock banget, udah harus pikirin dulu atonia uteri dulu, itu yang harus dipikirkan ya. Yang lain-lainnya sih sembari jalan gitu. Ini faktor risikonya ya. Misalnya pada pasien IUFD itu bisa terjadi, misalnya intrapartum, pasca vakum, forceps itu bisa jadi. Nah, postpartumnya ini kan retentio, placenta gitu. Ini kehamilan ganda juga bisa ya. Polyhydramnion, preeklamsia, kelainan darah itu ini semuanya bisa nih. Intrapartum juga kalau distosia tuh udah harus mikir kenapa? Karena salah satunya kan yang disebabkan oleh berdarah itu kan dia gara-gara atonia uteri ya. Dan ketika ada distosia bahu, ketika pasien diinduksi, si rahim itu dipaksa untuk kontraksi. Ketika dipaksa-paksa terus, ya lama-lama ya capek. Makanya ketika capek,
dia ketika dia capek makanya dia nggak punya kekuatan lagi tuh si tadi spiralisnya tuh nggak kegencet lagi sama kontraksi uterusnya gitu loh. Ya pencegahannya sih ini masalahnya kita harus waspada, terus manajemen aktif kala tiganya, kita lakukan masase fundus, terus kasih oksitosin profilaksis ya biasa nih dalam RL. Ini sih pencegahannya untuk yang secara umumnya ya. Ini ya, lakukan pemeriksaan fundus, introspeksi bawahnya. Jadi selalu yang dilihat tuh fundusnya dulu. Jadi kalau misalkan dapat atoni dimanapun kalian bekerja itu selalu cek fundusnya dulu. Ya setelah infus apa terpasang ABC aman ya, fundusnya dulu dicek. Kalau lemes ya itu atoni. Ketika atoni udah harus agresif atau retoniknya gitu. Explore uterus sama pemeriksaan koagulasi ya. Nah ini selalu ditanya juga kalau lagi OSCE ya, OSCE ujian nasional. Nah ini buat dokter Evan nih kalau ujian nasional nih. Nah ini kalau klasifikasi perdarahannya gitu ya. Jadi ada shock tuh ya hipovolemia kita ada derajat-derajatnya gitu loh. Kalau udah lebih dari 2.000 ya itu udah kelas 4 ya. Dia lihat sih kadang-kadang kita cuma lihat nadi, tekanan darah sistoliknya, sama perkiraan kehilangan darah kita ukurnya berapa pembalut gitu. Kalau kayak duk itu kita ngitungnya sih 250 cc satu duk itu. Dan kalau Pampers tentu lebih banyak lagi ya kalau Pampers. Oh ya, jadi kalau pada pasien-pasien yang lagi HPP ya jangan dipakein celana ya, pasiennya dikasih duk gitu. Itu untuk bantu kita untuk mengukur perdarahan itu seberapa banyak. Itu. Nah, ini cara resusitasi cairan ya. Ini harus ngerti nih. Kehilangan darahnya kira-kira berapa dan kita harus ganti 3 kali. Intinya sih seperti itu. Ya, misalnya ini estimated blood volume-nya itu seorang orang itu 4.200 kalau dengan beratnya 60 kilo. Nah, itu ini mungkin terlalu ribet ya. Jadi misalkan darahnya duknya itu ada 4 duk gitu ya. 250 kali 4 kan berarti 2.000. Jadi misalkan 2.000 itu 1.000. 1.000 itu misalnya dikali 3 kan 3.000. Jadi dia itu harus dapat 3.000 cairan gitu. 3.000 cairan. Nah, dari 3.000 itu biasanya kita perbandingan 1:2. Misalkan kristaloidnya 2.000, si koloidnya itu 1.000. Itu tuh tata laksana ininya. Ini ujian UNAS Obgyn nih, kayak gini-gini. Nah, tata laksana umumnya selalu ya. Jadi selalu ABC, cairan, cari penyebab, rujuk. Kalau ini ditanya di kesehatan primer ya. ABC selalu kasih cairan, terus cari penyebab 4T itu harus keluar dari mulutnya. Terus persiapan rujuk. Nah, ini ada ininya ya. Masase fundus dulu nih. Maksimal sampai 15 detik. Uterusnya ada kontraksi nggak? Kalau ya udah evaluasi kayak biasa. Kalau nggak, evaluasi yang lain-lainnya. Sampai dan ini simultan ya. Pasang oksinya juga simultan gitu. Jadi nggak cuma pasang oksi sekarang. Jadi udah dibersihkan semua. Oksi udah harus masuk. Kalau bisa misoprostol masuk dari mulut disuruh kunyah-kunyah kalau pasiennya sadar. Terus kita lakukan kompresi bimanual. Nanti ada penjelasannya tuh. Terus keperluan KBI-nya selama 1-2 menit kalau udah mulai berkontraksi. Terus keluarkan tangannya secara hati-hati. Ini jangan tanggung-tanggung ya. Jadi benar-benar masuk tuh sampai harus nonjok bagian ininya ya, bagian depannya nih. Ini harus benar-benar ketonjok gitu. Kalau jelek, ajak keluarganya untuk kompresi bimanual, kompresi bimanual yang eksterna. Terus ini diusahakan lanjut lagi untuk KBI. Kalau misalnya akhirnya berkontraksi, ya pengawasan kala 4. Kalau tidak, ya harus dirujuk gitu. Udah kalau misalnya udah kontraksi masih jelek aja, ya harus siapin laparotomi segala macem. Nah ini ligasi sih nanti sih kalau udah jadi dokter Obgyn. Ini atonia uteri ya, yang paling sering ya. Jadi oleh karena itu kita KBI-nya seperti ini. Jadi ini ada kata-katanya nih. Jadi dorong ke arah kraniokaudal, kraniokaudal, dorong ke arah depan ya, ke anterior dia masuk di anteriornya uterus nih, bukan kraniokaudal ya, salah. Jadi benar-benar menekuk si fundusnya ini. Jadi cari fundusnya itu kok ke depan gitu loh, ke arah anterior. Sementara di anterior uterusnya ini kita lakukan pakai pengepalan gitu, seperti itu. Dan ini harus dipertahankan terus. Makanya waktu dulu di Tangerang saya pernah lihat nih senior saya gara-gara dia HPP gitu. Jadi udah boro-boro
boro-boro mikirin KBE apa segala macem ya. Udah yang penting udah KBI aja dulu itu, terus gimana caranya transportasi ke ruang operasi gitu. Jadi selama dari Tangerang itu, dari VK-nya Tangerang itu sampai ke ruang operasi, dia naik bed pasiennya kayak di film-film lah, terus dia tahan itu sampai terus-terusan tuh, sampai ya untungnya sih pasiennya selamat ya, walaupun di histrektomi akhirnya diangkat rahimnya. Tapi ini sangat berpengaruh ya, jadi intinya sih jadi nggak berdarah. Oke, udah jelas ya. Terus kita lanjut ke P yang berikutnya. Ini dari atonia kita ke masalahnya retensio placenta. Retensio placenta itu ke yang tisu. Jadi dia placenta itu ada yang adhesiva, accreta, incarcerata. Sebenarnya sih kita udah nggak pakai yang kayak gini-gini lagi ya. Jadi kita udah bilangnya sih ini accreta atau bukan gitu loh. Placenta dengan spektrum accreta kita bilangnya. Ini masih yang lama sih seperti ini. Nah, ada sih pembagiannya. Ini cuman sih yang ini sih udah jarang ya. Kalian nggak akan ditanya juga sih retensio placenta. Yang jelas, wah nggak lahir nih, kita udah langsung mikir jangan-jangan accreta gitu loh. Tapi jangan langsung dibilang accreta. Ada yang harus kita lakukan dulu. Apa coba yang harus dilakukan? Satu, kita peregangan tali pusat dulu terkendali benar atau enggak. Jadi ketika ingat skala 3-nya harus ngapain? Ketika udah kita coba angkat gitu ya. Kita udah angkat, udah ini kan apa? Udah coba peregangan tali pusat terkendali, ternyata dia nggak bisa. 15 menit kemudian kita coba suntikan oksitosin. Kalau misalnya 15 menit kemudian nggak bisa, ya udah kita udah harus langsung manual placenta kayak gitu. Nah ini kasih antibiotik ya seperti biasalah kalau transfusi biasa. Nah, ini ada manual placenta ya. Jadi dengan narkosis kita kasih obat dulu supaya dia nggak nyeri. Terus kasih sulfas atropin juga supaya dia nggak vagal reflex ya. Jadi jangan dikorek-korek aja gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati sama kalau misalkan dia terjadi vagal tuh. Jadi tiba-tiba nanti dia bradikardi gitu. Tiba-tiba bisa langsung mati. Ini terserah sih. Ada yang kanan, ada yang kiri. Tapi yang jelas yang tangan yang dominan ya, yang buat nyari-nyari gitu. Jadi gerakannya itu menyapu. Ya walaupun pada akhirnya sih banyak juga yang menggerowok ya. Menggerowok tuh apa ya? Jadi ngambil langsung gitu. Menggerowok gitu. Ya kayak ya ini kan dia menyisir ya, kelihatannya menyisir. Jadi harusnya tuh nanti kalau kalian di OSC tuh harus bilangnya menyisir gitu loh. Ini manual placenta. Ya. Jadi masuk dulu seperti ini kayak gerakan mencucu, terus nanti dipegang atasnya, terus nanti masuk, terus dia menyisir seperti itu. Nih, oh ya, yang perlu diketahui ya buat semua nakes ya. Kalau misalkan tidak yakin bisa ngelepasin, jangan diapa-apain, tapi langsung rujuk aja. Kalau misalkan maksudnya kalau nggak yakin gitu ya, kalau misalnya nggak yakin, nggak nyampe, atau ternyata tangannya susah, mau masukinnya susah, ibunya juga nggak operatif, jangan sekali-kali diklopek sedikit parsial, jadi manual placenta parsial tuh ya, terus itu nanti akan bikin berdarah gitu. Jadi oleh karena itu harus benar-benar harus benar-benar yakin ngerjainnya, benar-benar semuanya tuh terangkat seperti itu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau ini accreta ya tentulah kalau accreta sih harus sampai ke rumah sakit ya. Cuman kalau di UI ini kita ada namanya tuh rekonstruksi partial conservative management of accreta gitu. Jadi plasentanya doang yang dilepasin, maksud dinding sama plasentanya itu diambil, terus nanti dijahit lagi, jadi uterusnya tuh masih ada juga nih yang kayak gitu ya. Kalau misalkan sudah di manual placenta ternyata masih ada sisa-sisa dikit di USG ya tentu harus dikuret gitu, jadi bukan dioperasi ya. Nah kalau misalkan ternyata kita lihat loh kok di manual aja nggak bisa gitu loh, dikuret juga nggak bisa, mungkin jangan-jangan accreta, jadi harus hati-hati. Nah, kita lanjut ke T yang berikutnya, yaitu TIR ya. Itu robekan perineum, ada hematom vulva, robekan dinding vagina, robekan serviks, struktur uteri. Ini sih beberapa yang sering sih. Tapi yang kita bahas mungkin lebih ke robekan perineum ya.
Nah, robekan perineum ini semua harus tahu dia tingkatnya grade 1, grade 2, tingkat 1, tingkat 2, sama grade 4 tuh gimana gitu. Grade 3 ada ABC, kalau grade 2 itu cuman sampai lendir vagina dan otot perineum tapi tidak mengenai sphincter ani. Kuncinya sih sphincter ani ini gitu loh. Kalau udah 3C itu sampai interna, kalau yang 3AB itu udah eksterna aja. Ya. Kadang ada namanya pemeriksaannya yang kita harus lakukan ya. Ini harus disebut juga kalau di OSCE. Kita lakukan namanya pill rolling gitu loh. Jadi masukin jari kayak kelingking gitu masuk ke anus, naikin ke atas. Kalau misalkan lihat jarinya lagi ya udah jelas jebol semua tuh. Jelas namanya grade 4 gitu. Tapi kalau misalnya masih belum, kita bisa lihat, oh ini kira-kira ototnya yang mana gitu. Nah, terus juga sering ditanya otot mana aja nih dok yang perineum, dokter perineum grade 2 tuh yang putus mana aja. Itu sering tuh di soal MCQ-nya. Ya. Kalau perineum grade 1 itu cukup ya jelujur aja atau sekali juga nggak apa-apa, atau jahitan angka 8 figure of 8 juga nggak apa-apa. Ini bebas sih. Nggak ada masalah. Kalau grade 2, ini ada caranya. Caranya sih itu lebih ke teknik ya. Jadi nanti kalau misalkan ada OSCE-nya itu dia ada sesi tersendiri lah mengenai penjahitan perineum ini. Oke. Intinya sih kalau kita tuh ya yang perlu tahu adalah kewenangan kita tuh sampai mana gitu loh. Kalau misalkan grade 3 aja itu tuh baru ke obgyn gitu loh. Jadi tapi kalau ke 1 2 itu boleh dari bidan sampai dokter itu boleh ngerjain. Tapi kalau misalkan udah grade 3 4 itu harus rujuk ya. Itu aja yang harus dipegang gitu. Tapi tentu di sini kan mungkin ada yang udah jaga-jaga klinik atau ada yang udah di GD mungkin udah pernah juga ngerjain grade 3 grade 4. Nah, kalau grade 3 itu takutnya dia apa sih? Dia kalau misalkan kita jahitnya salah, dia itu bikin salah satu fistul. Jadi buang air besar tapi dari vagina keluar EE-nya gitu loh. Nah, itu jadi masalah. Bisa sampai dicerai itu pasiennya. Jadi itu bahaya banget. Terus atau pasiennya jadi nggak bisa kentut gitu loh. Karena dentatanya dia udah hancur gitu. Itu juga bisa. Ya, memang sih banyak nih. Kalau lahir normal nih bisa bahaya seperti ini gitu. Oke. Nah ini ininya aja sih secara overview ya. Kita gejala sama tandanya ya. Kalau udah nggak kontraksi, poin-poinnya aja yang penting. Udah nggak ada kontraksi ya udah jelas atau nih uteri lah. Ya, kalau misalnya ada darah segar terus kelihatan kan kita lihat dengan mata kepala sendiri sobek gitu terus ngecor-cor darah terus ya jelas itu perlukaan gitu. Plasenta belum lahir 30 menit udah coba di manual nggak bisa ya ada retensio itu bikin berdarah juga. Gitu ya. Ini perdarahan juga. Terus uterusnya nggak teraba nih, ternyata dia kebalik gara-gara terlalu nafsu narik plasentanya, jadi bukan peregangan tali pusat terkendali, tapi dia lakukan tarikan kuat gitu. Ini ada yang terjadi kejadian kayak gini, keluar semua tuh ari-ari masih nempel sama rahimnya, ya itu jadi kebalik gitu. Kalau ini inversio itu bisa dibetulin, jadi dengan setelah dilepasin si ari-arinya itu, terus disodok lagi aja ke dalam gitu. Biar kembali lagi seperti biasa semula. Ya, ini subinvolusi biasanya sih endometritis, bukan endometriosis ya, endometritis. Jadi metritis ini. Jadi ada biasanya sih lab HPP kalau ini. Jadi yang kuncinya adalah lokia berbau. Begitu ada bau-bau yang aneh, itu kemungkinan metritis. Dan uterusnya itu ketika dia lahir harusnya itu 2 jari bau pusat. Tapi kalau pada metritis itu dia masih tinggi gitu. Ya, ini sih yang patognomonik yang harus diketahui ya ketika HPP, hemostasis. Ya. Hanya help, as for help, hanya assess and resuscitate, establish etiologi, masa uterus, oksitosin, shift catheter, tamponade balon, compression suture. Jadi yang penting sih dari stasisnya ini, HM-nya ini harus beres dulu. Gitu. Jadi kalau kita dokter umum atau nakes atau bidan itu HM-nya tuh harus benar dulu. HMO tuh benar. Ini karena ini kan masih bisa dikerjain. Stasisnya itu baru dokter kandungan biasanya. Ya, ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu contohnya pasien datang dengan perdarahan ya. Karena panggil pasiennya, panggil bantuan. Ini selalu dikasih tahu ya. Ask for help nanti. Panggil bantuan, terus look, listen, lihat IV line, kateter, urin dipasang ya, karena ini pasien kita udah settingannya udah HPP nih,
udah pasang kateter, IV lainnya sampai 2 gitu, oksigen itu harus kasih dulu semua. Kalau sadar ya udah tanda-tanda shock dilihat dulu, atasi hipovolemik. Jadi bukan langsung pegang uterusnya ya, tetap selalu ABC yang kayak tadi itu tata laksana umum, ABC dulu dilihat dulu ya. Nah ini yang tadi ya jumlah cairan tadi udah dikasih tahu ya, 3 kali jumlah darah yang kira-kira keluar. Udah HE, terus establish etiologi. Etiologinya apa nih? Kalau misalkan kembali lagi uterusnya lembek, jadinya diagnosis kemungkinan pituitary. Kontraksi baik, plasenta lengkap, kucal 4 minggir, bisa jadi robekan jalan lahir. Gampang aja kan? Kontraksinya baik, plasenta belum lahir, jadinya retensio plasenta. Plasenta yang tidak lengkap, pas dilahirkan tidak lengkap, kontraksi uterusnya kontraksi tapi fundus masih tinggi, mungkin ada sisa, biasanya di WSG dulu. Uterus nggak teraba, tidak teraba masa di vagina, biasanya inversio uteri, karena kelihatan kayak rahimnya tuh keluar mencolok. Nyeri perut berat itu bisa jadi ruptur uteri ya. Kalau misalkan ternyata, makanya pas waktu kadang-kadang ya, ini nggak semua. Kalau misalkan kita lihat dia masih berdarah setelah hari-hari lahir dan lain-lain, kita masukin tangan kita, terus kita cek tuh atasnya. Biasanya rupturnya itu di segmen bawah uteri yang di anterior. Jadi bisa bolong tuh. Ada aja yang bolong, ya itu harus di-repair, harus rujuk itu. Ini ya, penilaian plasenta harus tahu sisi janin, sisi ibu. Nanti nih kalau kalian misalnya yang dokter umum mau jadi objin, udah jadi residen, paling ahli nih moto-moto plasenta ini nih. Plasenta di mana? Ini karena untuk keperluan laporan biasanya nih. Jadi udah tahu yang depannya yang mana, yang sisi maternal mana, diliatin. Gitu loh. Hemo masase uterus ya, selalu ya dicek, dipijat-pijat uterusnya. Kenapa sih harus difundus? Karena di sini banyak persarafannya gitu. Jadi bisa dipijat-pijat gitu. Oh-nya ini ya. Nah, obat uterotonik kita harus tahu nih dosis-dosisnya juga, dosis maksimalnya kita juga harus tahu. Ini bisa sampai 1000. Jadi satunya itu 200 mikrogram ya. Jadi bisa sampai 5 masukin. Biasanya kita 3 bawah gitu, atau 2 kunyah-kunyah, 3 masukin per rektal, itu juga bisa, boleh-boleh aja gitu ya. Terus kalau metergin itu hati-hati dengan hipertensi ya. Dan kalau oksitosin itu nggak ada masalah, yang penting jangan disuntik IV ya. Ini di Tangerang pernah kejadian gitu loh. Wah, HPP nih. Terus akhirnya disuntik lah. Kan kita dulu ada namanya bidan cilik, namanya bicil. Ayo ini HPP cepat kasih oksitosin. Oksitosinnya dikasihnya dibolus di IV itu. Pastinya langsung pakai kardi, langsung tahu-tahu drop hipertensi, terus mati. Itu hati-hati banget ya. Jadi jangan pernah nyuntikin oksitosin IV, tidak boleh ya. Harus di ini drip gitu loh. Ini maksudnya rutenya infus ya, bukan di cos langsung itu. Masuknya IV iya, tapi bukan di bolus, tapi di drip ya. Oke, kita lanjut S-nya, shift to theater sama bimanual. Nah itu, makanya ketika shift to theater kita bisa lakukan bimanual kompresi. Nah ini kan, ini ada yang kompresi eksterna. Ini kan capek ya kadang-kadang, makanya nanti kita, karena ya bayangin kalau misalkan kalau kalian tuh di pulau mana itu, tapi harus di shift to theater gitu. Wah nggak ada. Ya masa selama 2 jam perjalanan itu harus begitu terus, ya nggak bisa kan. Oleh karena itu biasanya kita nanti dikasih kondom kateter, nanti kita kasih lihat gambarnya. Ini kompresi eksterna, kalau udah desperate nggak bisa bimanual, eksterna dipencet juga eksternanya, terus dipencet juga bawah, ditekan juga bawah dalamnya. Terus ini kalau udah hopeless ya, udah kelihatan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau sampai ini sih ya berdarahnya berhenti, tapi kalau kelamaan nekennya ya jadi pada biru semua kali. Ini aorta abdominalnya yang ditekan. Nah ini tamponet balon ini ya maksud saya. Jadi ini ditemuinnya di India deh kalau nggak salah ini. Jadi karena ya mereka itu di sana menurut mereka lebih parah dari kita itu ya. Itu benar-benar mereka udah banyak inovasi. Salah satunya ini kondom kateter ini. Jadi benar-benar dimasukin sini. Ini nanti masuk ke kayak IV line gitu. Masukin ke dalam set gitu. Cairan infusnya 200-250 cc, menggantikan mekanisme kerja autoprime. Jadi masuk dalam kafumnya gitu. Di kafumnya ya, bukan kondomnya itu digedeinnya di dalam introitus vagina ya, bukan. Tapi benar-benar masuk terus di kafumnya.
ya. Isi cairan sampai 2 liter sih. Pokoknya yang penting cairannya itu terus, dan pas dipencet rahimnya itu kerasa gitu. Itu buat ngedep perdarahan sih sebenarnya itu. Jika sudah terisi cairan, ujung kateter wajib diklem biar nggak bocor-bocor. Nah, udah sih. Paling itu aja sih yang mau disampaikan. Yang penting udah tahu sampai ke masalah kondomnya itu. Kalau yang asam asis ini sih udah cukup lah, itu buat yang dokter obgyn aja paling. Nah, itu aja mungkin, mudah-mudahan nggak pada ngantuk. Kita lebih banyak diskusi aja kali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Sule. Panggilnya Dokter Sule aja ya. Iya, bebas. Oke, Dokter Sule, sangat menarik presentasinya. Mungkin teman-teman juga mendengarkan, nggak mungkin tidur nih Dokter Sule. Jadi menarik banget ini, dari presentasi hingga ke sharing pengalamannya waktu PPDS.